Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan hari ini. Kami akan memulainya dengan membaca firman dan merenungkannya. Roh Allah kiranya menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 14 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, konteks pembacaan ini sebelumnya Tuhan Yesus menegur bahwa orang-orang Farisi yang fokus hatinya kepada penyembahan kepada Mamon, yaitu mementingkan akan harta dan uang dan menjadi hambanya, sehingga mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang sesungguhnya. Teguran yang keras terhadap mereka dibalas dengan cemoohan dari orang-orang Farisi, sebab Alkitab menulis bahwa orang-orang Farisi itu adalah hamba-hamba uang. Ketika seseorang mencondongkan hatinya kepada harta dan menjadikan itu menjadi pusat dalam hidupnya, maka mereka tidak akan mencondongkan hatinya kepada Tuhan dan taat kepada hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Maka orang tersebut akan hidup secara keagamaannya penuh dengan kemunafikan. Di hadapan manusia kelihatannya sangat baik, tetapi Tuhan mengetahui hati mereka, dan Tuhan benci terhadap orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan seperti orang Farisi, saudara-saudara. Di dalam Alkitab yang baru kita baca tadi, ayat yang terakhir tiba-tiba berbicara tentang setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Apa hubungannya ayat ini dengan pembahasan yang pertama? Saudara-saudara, pada saat itu tidak ada seorang rabi pun yang menegur akan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Herodes yang menikah dengan Herodias, dan itu menghancurkan ikatan-ikatan keluarga, aturan-aturan di dalam hukum Tuhan. Hanya satu orang yang berani memberikan teguran yang keras, yaitu Yohanes Pembaptis, dan olehnya dia harus membayar dengan kepalanya dipenggal. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita cenderungkan hati kita kepada harta dan menjadikan dia mamon yang kita sembah, maka kita tidak lagi bisa taat kepada Tuhan, bahkan kita akan melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jika terhadap hal-hal yang kecil kita tidak bisa setia untuk tetap setia melakukan firman, maka perkara-perkara besar kita juga tidak akan setia dan tidak bisa melakukannya. Apapun yang tertulis dalam kitab suci, seharusnya kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita mau menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan setiap hari untuk taat kepadanya, sehingga kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan,
dan kita tidak hidup dalam kemunafikan. Mungkin di luar kelihatannya sangat baik, tetapi hati kita penuh dengan kebusukan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua untuk taat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpinlah supaya hati kami tetap setia kepada Tuhan dan tidak memberhalakan mamon. Tuhan tolong supaya kami setia pada perkara-perkara yang kecil, dan kami percaya perkara-perkara besar Tuhan akan percayakan kepada kami untuk kami lakukan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.